Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pertama saya. Di sini saya akan membahas mengenai buku besar. Oke, yang pertama, pengertian buku besar. Kumpulan akun yang disusun sedemikian rupa sehingga ketika akan dibutuhkan akan mudah ditemukan. Nah, setelah mengetahui pengertiannya, kita langsung ke hal-hal yang diperlukan atau yang disiapkan dalam penyusunan buku besar. Yang pertama, alat tulis dan penghitung atau kalkulator. Kemudian yang kedua, jurnal umum. Yang ketiga, buku besar. Kemudian yang keempat adalah bukti transaksi. Ini salah satu contoh bukti transaksi. Kemudian kita harus mengetahui bentuk buku besar. Nah, di sini bentuk buku besar ada 4. Saya akan jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama, bentuk T atau sederhana. Pada bentuk T ini untuk sebelah kiri itu merupakan sisi debit dan sebelah kanan merupakan sisi kredit. Nah, pada contoh saya sertakan di sini terjadi dua transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kas yang berada di posisi debit dan mengurangi kas yang berada di posisi kredit. Kemudian yang kedua, bentuk kontrol. Nah, perbedaan bentuk kontrol dengan bentuk T ini terletak pada kolom tanggal, keterangan, reference, dan kolom jumlah, baik di sisi debit maupun di sisi kredit. Nah, contohnya misal tanggal 3, untuk di posisi debit dia menambah akun piutang. Kemudian pada tanggal 6 transaksinya mengurangi akun piutang. Kemudian yang ketiga, bentuk saldo tunggal, di mana bentuk saldo tunggal ini terdapat kolom tanggal, keterangan, reference, debit, kredit, dan saldo. Di sini saya sertakan contoh untuk akun utang usaha. Nah, pada buku besarnya ini misal transaksi tanggal 7 terjadi pembelian perlengkapan secara kredit. Kemudian kolom reference diisi dengan asal pencatatannya atau asal jurnalnya, misal dari jurnal umum disingkat jadi JU. Nah, di sini kan terjadi pembelian perlengkapan secara kredit, berarti utang kita bertambah. Utang bertambah berarti posisinya di kredit. Nah, 1 juta ini kita simpan pada kolom kredit. Sebelumnya terdapat saldo utang usaha sebesar 8 juta pada posisi kredit. Nah, kredit ketemu kredit 1 juta berarti kita jumlahkan. Nah, saldonya ini yang sebesar 9 juta kita simpan pada kolom saldo, yang artinya dia berada di posisi kredit untuk akun utang usaha. Kemudian sebaliknya, misal untuk pencatatan atau posting dari jurnal terdapat utang usaha pada posisi debit, berarti kredit ketemu kredit kita kurangi. Nah, untuk selisihnya itu kita masukkan kembali pada kolom saldo. Yang terakhir, bentuk saldo rangkap. Nah, pada bentuk saldo rangkap ini terdapat kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, kemudian saldo debit kredit. Kolom tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi, kolom keterangan diisi dengan keterangan atau penjelasan transaksi apa yang sedang terjadi, kemudian kolom reference diisi asal jurnal atau asal pencatatan, kemudian debit kredit, saldo debit kredit diisi dengan jumlah sesuai dengan akun buku besar tersebut. Misal untuk tanggal 7 terjadi transaksi pembelian perlengkapan secara kredit. Nah, kolom referensi ini diisi asal jurnalnya atau asal pencatatannya, misal dari jurnal umum yang disingkat JU. Kemudian dia menambah akun utang usaha yang berada pada posisi kredit. Nah, sebelumnya terdapat saldo utang usaha pada posisi kredit sebesar 8 juta. Kemudian bertemu dengan tanggal 7 yang berada di posisi kredit juga, berarti kita jumlahkan 8 juta dijumlah dengan 1 juta, berarti
saldonya itu sebesar 9 juta, kita simpan pada posisi kredit. Nah, kemudian pada tanggal 10 terjadi pelunasan utang usaha. Terjadi pelunasan berarti mengurangi utang usaha. Nah, mengurangi utang usaha berarti posisinya berada di sebelah debit sebesar 3 juta. Nah, pada tanggal 7 sebelumnya sudah ada saldo sebesar 9 juta. Nah, pada tanggal 10 ada saldo atau hasil postingan sebesar 3 juta. 9 juta kredit bertemu 3 juta debit. Kita kurangi atau kita cari selisihnya, karena debit ketemu kredit atau sebaliknya kredit ketemu debit berarti kita kurangi. Nah, 9 juta kredit dikurang dengan 3 juta debit, hasilnya atau selisihnya itu sebesar 6 juta. Kemudian 6 juta ini kita mau catat pada kolom saldo sebelah mana, debit atau kredit. Nah, kita perhatikan dulu. Jika kolom saldo lebih besar di sebelah kredit, berarti selisih tersebut kita simpan di sebelah kredit. Begitupun juga dengan sebaliknya. Oke, cukup sekian pembahasan saya pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan dimengerti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.